menjadi juara yang terhebat, maka bersainglah dengan yang terbaik. Tapi untuk menjadi juara terhebat, bersainglah dengan dirimu sendiri. Oke teman-teman, kita kedatangan salah satu tamu dari UKM yang ada di Institut Islam Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah UKM olahraga dan yang satu lagi adalah UKM LDK. Oke, di samping saya sudah ada para tamu undangan. Selamat siang. Siang. Boleh dong perkenalannya dulu. Dari Vina aja ya. Perkenalkan, nama saya Vina Alif Laila. Baik. Saya dari UKM Lembaga Dakwah Kampus Nusantara. Siap. Saya Nur Fatihah Amnur dari UKM Olahraga. Dari UKM olahraga. Iya. Mungkin untuk alamat bisa disepil-sepil dong. Saya sendiri itu dari Magelang. Oh dari Magelang. Iya, dari Magelang. Tepatnya Kecamatan Ngablak. Magelang. Oke, siap. Oke, Pak Fatihah mungkin. Kalau saya dari Bone, Sulawesi Selatan, mungkin terkenalnya Makassar mungkin ya Mas ya, Makassar. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Jauh-jauh dari Sulawesi ke Inggris tuh. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Oke. Mungkin saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk saudara sekalian. Salah satunya mengenai latar belakang jenengan sedaya tentang, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang diri Anda dan latar belakang Anda, kenapa Anda ingin berproses di dalam UKM tersebut. Mungkin dari Mbak Vina, monggo. Baik, kalau mau diceritakan tentang latar belakang, mungkin dulu kan namanya UKM itu kan unit kegiatan mahasiswa, UKK juga sama, khusus gitu ya. Itu kan menampung minat bakat, dan mungkin karena ada salah satu minat yang saya temukan di UKM itu, makanya saya masuk situ. Awalnya sih simpel seperti itu, tapi kalau berbicara mengenai prosesnya di UKM bagaimana, karena kita kan juga sudah melalui, mungkin dulu dari semester 2 masih anggota, 3 juga masih anggota, baru intinya pengurus teras gitulah. Nah, baru masuk semester 5 itu pengurus inti, itu mungkin ceritanya udah nggak ke LDKN lagi, tapi lebih ke keorganisasian gitu. Seperti itu. Terus sebenarnya apa sih yang Anda dapatkan dari LDKN? Apa saja prestasi yang Anda dapatkan selama mengikuti LDKN? Prestasinya yang gimana nih? Ya, bisa disebut kalau juara apa atau pernah ikut dalam event apa gitu. Oke. Kalau itu sih gini ya, liku-liku sih. Kalau kita mau mencoba, nanti hasilnya itu entah kapan kita ketemunya gitu. Kalau yang basicnya di LDK itu kan mungkin nggak hanya saya saja, tapi teman-teman LDK juga pernah banyak juga yang mengikuti lomba-lomba yang itu basicnya itu LDK gitu. Misalnya seperti ada MTQ, ada lagi MHQ, ada lagi kaligrafi, terus ada lagi apa ya? Musabakoh karya ilmiah seperti itu. Ya. Tapi kebetulan karena memang perjalanan organisasinya juga ini naik turun juga. Jadi untuk tahun kemarin itu bisa mendelegasikan, tapi kita ranahnya itu mencari wawasan dulu. Kita mencari relasi dengan mengikuti lomba-lomba itu. Jadi untuk yang sudah berhasil itu bisa dihitung jari. Tapi kalau mereka yang mau mencoba itu sudah banyak. Tapi bisa disembil dong apa saja yang sudah diraih. Yang sudah diraih. Kalau lembaga dakwah, kalau yang terakhir ini itu kemarin ada dari salah satu anggota kita itu ikut lomba desain poster, itu juara 1, itu tingkatnya juga nasional di Universitas Tidar Magelang. Itu seperti musabakoh apa ya, verseri namanya. Ya itu menjuarai juara 1 poster. Sebenarnya yang ikut nggak hanya itu saja, tapi kebetulan yang berkesempatan juara itu. Terus lagi kemarin ada lagi delegasi dari LDKN itu ikut di Porseni yang lagi rame juga kan di Unisnu. Banyak kontingen, beberapa ikut di olahraga ada, di seni ada, tapi yang berkesempatan juara itu di MKIK. Ya. MKIK itu Musabakoh Karya Ilmiah Al-Quran. Ya, saya sendiri juga ikut menjadi kontingen. Siap. Kebetulan waktu itu. Ya. Lanjut terus. Mengenai persiapan, karena memang untuk penjaringan di kampus itu kan tidak langsung terjurus ke satu UKM, tapi opreknya itu umum gitu. Jadi mungkin satu tim, karena MKI kan satu tim, ada 5 orang, itu yang satu tidak anggota LDK.
Tapi yang 4 itu anggota LDK sekaligus juga LPM juga. Karena kan penulisan kita tidak belajar di LDK saja, tapi juga di LPM juga. Pembinanya juga langsung dilatih sama pembina LPM GRIP, yaitu Dr. Hamidullah Ida. Itu langsung dilatih. Waktu itu memang ini persiapannya itu sangat singkat karena mungkin untuk cabang-cabang yang lain, mungkin dari Mbak Fatihah juga, cabang yang olahraga itu persiapan kurang lebih 1 bulan. 1 bulan lah. 1 bulan. Iya, 1 bulan itu kalau dihitung kayaknya emang kurang matang gitu loh. Lah untuk cabang saya sendiri, seminggu sebelum pengumpulan karya baru penetapan anggota. Jadi waktu itu memang benar-benar tiap malam Zoom sama Pak Ida gitu-gitu lah. Panjang perjalanannya. Dan mungkin untuk Mbak Fathia ya selanjutnya, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang diri Anda dan latar belakang Anda di dalam UKM olahraga tersebut. Mungkin untuk latar belakang tadi, karena memang basicnya dulu ya Mas, di Sulawesi sering main bulu tangkis juga, sering lomba juga, jadi sampai di INISNU ada unit UKM olahraga, tentunya saya mau masuk kan Mas. Terus untuk mencapai, misalnya sampai di titik ini tentunya nggak mudah teman-teman, nggak mudah banget. Karena apalagi olahraga, mungkin kalau semisal Mbak Vina nggak terlalu berhubungan ke fisik ya, karena kan kalau olahraga dari fisik, bagaimana kita, bukan hanya fisik sebenarnya, kayak pemikiran kan di badminton itu bukan hanya tentang fisik dan badan kita, tapi pola pikir kita membaca lawan atau sebagaimana itu perlu dilatih. Dari gerakan kaki, gerakan tangan itu beda Mas. Benar banget. Karena memang latihannya saya itu dari nol, dulu dari satu MTS, terus sambung ke sini tuh panjang banget. Terus sampai di sini alhamdulillah beberapa kali jadi delegasi bulu tangkis, pernah main tunggal juga di perseni yang ke-5 Mbak ya, di Unuga Cilacap. Alhamdulillah INISNU itu dapat juara 3. Wow. Terus pernah juga alhamdulillahnya mewakili Jawa Tengah. Jadi INISNU menjadi perwakilan Jawa Tengah main bulu tangkis di acara 1 abad NU. Nah, jadi perseni 1 abad NU itu INISNU diberikan kesempatan untuk mewakili Jawa Tengah. Jadi saya dan mungkin Mas Ipandi ya. Di situ kebetulan belum dapat juara, tapi Mas Ipandinya dapat juara dari UKM olahraga itu ganda putra. Terus kemarin yang seperti Mbak Vina katakan yang masih hangat-hangatnya persini di UMS, alhamdulillah ganda putri dapat juara 3 gitu. Juara 3. Juara 3. Luar biasa sekali. Mungkin kenapa sih Anda itu suka dengan badminton? Apa yang membuat Anda tertarik? Sebenarnya bisa dikatakan bakal itu muncul pas 1 MTS ya Mas. Kebetulan dulu pas SD guru olahraga saya kakak saya sendiri. Nah mungkin tapi kembali lagi ya ke pribadi orang itu beda-beda. Pas waktu itu kayak belum muncul itu kayak bakat-bakat saya untuk berolahraga. Cuman pas masuk 1 MTS itu, terus ada juga semacam organisasi olahraga gitulah di sana. Coba ternyata kata pelatihnya lumayan bisa dari segi fisik, pukulan dan ini polanya, ya udah ditekuni di situ. Terus sampai di sini diasah lagi dan di UKM olahraga kan emang ada pembinanya juga. Terus nantinya insya Allah akan dibimbing juga sama Pak Muhammad Syafil Bahri. Jadi semisal untuk teman-teman jangan khawatir, semisal belum bisa nih, belum tahu apa-apa nih, mungkin dari gerakan atau apa, nanti di UKM olahraga itu semua akan dilatih gitu. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Vina ini. Bagaimana sih perasaan Anda tuh memenangkan perlombaan saat perseni kemarin? Apakah bahagia atau mungkin terharu? Ya, bahagia pasti ya, pasti. Siapa sih nggak bahagia ya? Misalnya ketika tiba-tiba kita itu dapat juara yang kita sendiri itu di atas ekspektasi kita sendiri gitu. Jangan kan ini porseninya itu tingkat internasional ya. Jadi peserta itu nggak hanya dari Indonesia saja, tapi kan ada dari luar negeri untuk yang cabang seni memang. Mungkin kalau yang olahraga ada atau enggak? Belum. Belum.
Kalau yang cabang seni kan ada yang dari luar negeri. Jadi memang Dari tarafnya luar negeri? ya Dari mana aja? dari Brunei, dari Arab Saudi, 4 lupa yang 2. Ada empat negara yang juga ikut di situ. Tapi mungkin untuk pesertanya tidak sebanyak yang dari kita, yang dari Indonesia gitu. Jadi nggak nyangkanya itu gitu. Mungkin awalnya gini. Jadi ini sedikit cerita ya. Jadi kan kebetulan saya juga ikut porseni itu nggak tahun ini aja. Tapi dulu pas semester 2 juga pernah ikut, tapi cabangnya di Quran. Yang ini sama Mbak Fatihah yang di mana nih? Di Cilacap ya itu. Tapi seperti yang kemarin juga dikatakan Pak Ida bahwa yang cabang seni khususnya seperti membaca kitab, terus yang hafalan Quran, terus apalagi ya MTQ Kiro itu seperti sudah menjadi kebiasaan. Yang menang itu mesti yang timur-timur sana. Nggak tahu kenapa, entah kita itu sudah ini loh, sudah terdikte untuk kamu itu ikut lomba ya buat yang penting ikut aja. Soalnya kayaknya yang menang itu bukan mereka-mereka. Soalnya kan yang misal seperti yang Rembang atau Pati kan memang daerah santri. Yeah. Jadi untuk cabang-cabang seperti membaca kitab atau hafalan Quran atau MTQ itu dari dulu yang menang sana. Seperti itu. Berarti bisa dibilang kalau yang menang itu pusate. Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya jangan sampai sih kalau kita mungkin kan dari kita juga sudah mendikte pikiran kita sendiri. Kalau kita mau berjuang semaksimal mungkin pun yang menang tetap sana gitu loh. Tapi ya jangan sampai gitu. Jadi untuk tahun ini ketika saya juga ditawari di MHQ juga, karena MHQ kan memang susah mencari peserta. Iya, soalnya mungkin mereka yang dianggap bisa belum tentu mau. Itu kebanyakan itu ditawari juga di MHQ, tapi pengen cari yang beda juga. Makanya tahun ini nggak ikut MHQ tapi ikut ini MKIQ seperti itu. Dan mungkin saya penasaran ini dulu Mbak Fatia. Kemarin di acara porseni yang diadakan di UMS, Iya. itu menjuarai juara 3 di cabang olahraga badminton. Nah, seperti apa sih perasaan pertama ketika diumumkan sebagai pemenang? Ya baik. Mungkin sebelumnya saya sudah membaca ya Mas. Apalagi 2 tahun lalu saya sudah pernah ikut yang di Cilacap itu. Yeah. Nah karena alhamdulillahnya kayak menurut pendapat saya itu kalau badminton buat perempuan itu peluangnya banyak. Beda kalau sama yang putranya. Kalau putra kan bisa dikatakan banyak yang bisa, banyak yang jago gitu Mas. Kalau putri itu dia banyak peluang gitu, banyak peluang bisa juara. Nah sebenarnya kemarin itu memang sebelum kan memang pemikiran itu biasanya gimana? Pemikiran apa yang kita pikirkan biasanya itu akan terjadi. Nah sebelum berangkat saya tuh sudah meyakinkan diri meskipun tapi kembali lagi ya tidak boleh terlalu yakin gitu. Kan kadang hasil itu berkhianat gitu Mas. Hasil kadang berkhianat. Jadi meskipun saya meyakinkan insya Allah dapat juara, tapi apapun hasilnya harus tetap terima. Terus untuk kemarin karena melihat di Unuga peluangnya lumayan, terus kan dari cabang tunggal sama ganda itu beda Mas. Jadi kan kemarin di Cilacap kan tunggal berarti sendiri kan. Kalau ganda kan otomatis saya berdua, harus ada chemistry, harus ada kerjasama. Terus kebetulan teman pasangan saya, partner saya itu satu kelas dengan saya. Jadi partner bulu tangkis saya yang kemarin di MS itu teman kelas saya, selalu bareng sama saya, selalu latihan. Jadi chemistry-nya lumayan gitu. Terus sampai di sana di UMS alhamdulillah dilancarin. Jadi untuk ini kan bukan 3 bersama, mungkin beda nantinya dengan pencak silat yang 3 bersama. Jadi juara 3 ini itu diperbutkan Mas. Jadi kalau semisal udah masuk semifinal nih, berarti harus cari juara 3-nya. Kalau untuk yang lain kan juara 3 bersama gitu. Jadi untuk pengumumannya dikatakan senang, pasti senang banget karena memang perlombaan ini kan tujuannya bukan serta-merta sih tujuannya buat menang, meskipun di ujungnya nanti kita tidak tahu hasilnya seperti apa, tapi senang banget Mas. Apalagi saya sebelum berangkat selalu berdoa, ya Allah, kan insya Allah tahun depan selesai Mbak Afinia, tahun depan selesai wisuda, amin, tepat waktu. Bisa dikatakan ini peluang terakhir, ini prestasi terakhir yang bisa saya sumbangkan ke INISNU gitu. Jadi saya bukan hanya dari latihan yang rutin, saya juga selalu sertakan doa orang tua, yakin itu penting banget.
doa orang tua itu penting banget, support dari orang tua itu penting banget. Jadi setiap sedikit cerita aja, setiap saya lomba, mau lomba apapun itu, bagaimanapun itu pasti saya minta doa dari bapak saya. Ngomong Pak gini-gini, terus alhamdulillahnya bapak saya itu yang mensupport, jadi kayak sering bercanda juga, oh insya Allah nah paling kamu tuh minimal juara 2 gitu-gitu. Kemarin pas ngabarin juga bapak ini juara 3, lah kok doanya juara 3, kan saya doanya minimal juara 2 gitu kan. Tapi nggak, terus disupport lagi nggak apa-apa, yang penting ada juara gitu. Iya. Ternyata dibalik orang yang hebat itu terdapat orang tua yang Betul. luar biasa sekali. Terus mungkin yang ingin saya tanyakan lagi adalah Mbak Bina. Sebenarnya apa sih pelajaran berharga yang Anda ambil dari pengalaman lomba kemarin? Lomba porseni kemarin. Iya. Kalau pengalaman berharga saya yang mungkin hampir sama seperti Mbak Fatihah. Ya tadi motonya apa Mbak Fatihah? Ya orang tua. Enggak, yang satunya itu. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan itu yang bakal terjadi. Betul. Kalau saya yang saya pegang itu kata-kata dari Ketua Umum PBPMII yang baru saja demis, yaitu Tum Abdullah Syukri, bahwa ketidakmungkinan itu hanyalah opini. Bahwa ketidakmungkinan itu hanya opini. Jadi mungkin kalau saya ini kembalikan ke lomba yang kemarin, yang tahun lalu aja mau merebut, intinya yang di MHQ aja mau ini loh, mau kita masuk di tataran 10 besar pun lah, kayaknya itu nggak mungkin gitu loh. Nah, ketika kita tetap mau berusaha dan mau mencoba yang lain dengan cara yang lain, yang pasti dengan tekad juga, lah itu ternyata Allah memberikan hasil yang mungkin di luar ekspektasi kita, seperti itu. Karena memang mungkin dirasa tidak mungkin, apalagi ini cabangnya itu karya ilmiah seperti itu. Sementara di Indonesia sendiri itu masih minim sekali tentang penulisan seperti itu. Nah, apalagi ini kancah internasional dan intinya itulah di luar ekspektasi saya sendiri dan mungkin ekspektasi teman-teman satu tim sendiri. Jadi senang dengan moto yang kita gunakan, maksudnya yang penting kita berusaha memberikan yang terbaik, entah nanti hasilnya seperti apa, dipasrahkan. Ketidakmungkinan adalah opini seperti itu. Mungkin yang selanjutnya untuk Mbak Fatihah ya. Mas, tadi bagaimana? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dukungan dari keluarga, teman ataupun komunitas itu mampu berpengaruh di dalam performa Anda selama mengikuti? Saya berpengaruh ya Mas. Soalnya kan kayak apalah arti kita tanpa persisten enggak sih? Oh. Iya dong. Nah, kita Ada yang lain nggak? mahasiswa. Ada yang lain nggak selain orang tua? Oh, ada yang lain selain orang tua. Support sistemnya. Ya, terus menurut saya tuh dukungan dari sekitar itu adalah energi buat kita. Jadi ketika ada dukungan, support, mau itu keluarga, mau itu dari organisasi, teman-teman itu kayak menjadi energi kita buat berjuang mendapatkan apa yang kita mau. Gitu. Terus menurut saya tanpa adanya usaha, doa, pengorbanan itu pasti gak akan ada hasil yang bagus. Jadi kita harus berusaha dulu. Berusaha itu macam-macam ya Mas. Dari menghargai waktu mungkin pelatih kita, dari bagaimana kita menggunakan waktu kita, menghargai apa yang kita keluarkan. Kan gini Mas, buat olahraga itu sendiri, jujur aja Mas, mengeluarkan banyak waktu, uang, tentunya energi, badan, itu benar-benar Mas. Jadi kalau saya pribadi karena betul-betul suka sama badminton, suka sama bulu tangkis, biar saya capek, biar uangnya nggak ada, biar mungkin saya habis pulang kampus, habis latihan lagi, saya tetap latihan. Kebetulan juga kemarin ada sedikit pilu mungkin, pas pergi latihan, HP saya jatuh, kata dosennya, pembinanya, Pak Bari, pulang aja dicari. Saya pulang bentar, terus kan saya ingat, oh saya punya pelatih, saya tinggalin. Ini kan bagaimana, hasil itu kan tidak akan berkhianat. Yeah. Saya meninggalkan pembina saya, dosen saya di situ, sedangkan saya pergi ke satu hal, kayak membuang-buang waktunya kan mungkin Bapak juga waktunya berharga untuk keluarga mungkin, ada hal lain. Ketika kita menghargai orang yang lebih tua, pembina atau dosen segala macam itu, insya Allah hasil baik juga akan
kita dapatkan. Wow. Sedikit sedih mungkin pas kemarin kejadian itu, cuman ketika main mungkin yang saya katakan tadi karena sudah emang suka banget sama badminton, pas main Sorry. enjoy banget. Hilang HP-nya nggak kepikiran, nggak mikir apa-apa Mas Bas, Iya. main seneng ketawa, tapi pas duduk istirahat kepikiran lagi, main lagi apa lagi, jadi kayak bener energinya juga di situ, dapat energinya dari badminton. Oh. Jadi boleh nyambung nggak masalah support ini? Boleh. Ya. Jadi support itu memang ya orang tua pasti ya. Tapi kalau dari saya sendiri itu support dari teman-teman terutama yang organisasi. Ini mungkin bahkan mungkin lewat flyer. Lewat flyer misalnya kan kadang ada selamat gimana ya bahasanya? Selamat berjuang kontingen dari ini nih ya. Itu mungkin dari entah UKM ataupun dari Ormawa. Mungkin kalau yang kan pasti kita juga punya latar belakang dari mungkin saya PAI, Mbak Fatihah ES, itu kan kadang kan ada flyer-flyer dari prodinya yang ini tahu menyemangati. Terus atau mungkin ada lagi flyer dari kalau saya sendiri kan mau banyak berproses itu justru di organisasi eksternal. Organisasi eksternal? Iya. Apa itu? Saya di PMI. PMI. Ya, PMI. Itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya itu mungkin karena memang ya kita juga butuh ruang nyaman juga ya. Sudah nyaman di situ, banyak support, jadi memang di situ itu kader dimanapun mereka bergerak, dimanapun mereka bidangnya itu disupport. Entah itu supportnya lewat chat atau lewat itu dukungan flyer atau lewat pembimbing, misalnya diarahkan kalau kamu bakatnya di sini berarti kamu arahnya di sini, seperti itu. Itu kalau saya terbesar sih di situ. Dan mungkin untuk pertanyaan terakhir untuk mereka berdua tentang mungkin ada pesan ataupun motivasi yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar podcast yang mungkin juga tertarik dengan UKM kita. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Vina. Baik. Nggak melulu kata-kata ya. Kalau kata-kata itu kan sepertinya sedikit tapi nyelkit, kalau saya banyak aja nggak apa-apa. Jadi gini buat teman-teman, jangan sampai kalian itu kuliah cuma buat mencari pelajaran yang di kelas saja. Karena ternyata sampai sekarang kita yang sudah melalui baik itu pengalaman saya sendiri ataupun orang-orang yang sudah lulus, ternyata pelajaran yang paling banyak diambil itu ternyata dari kegiatan di luar kuliah, di luar kelas maksudnya gitu ya. Entah itu kalian mau bergelut di UKM ataupun Ormawa, jangan sampai kalian nggak ikut sama sekali, seperti itu. Mungkin kalau di Ormawa memang kalian mau belajar berorganisasi, belajar bagaimana memanage waktu, bagaimana ngomong orang, seperti itu. Tapi kalau di UKM, kalian selain belajar berorganisasi, kalian juga bisa menyalurkan minat bakat kalian. Tinggal pilih saja, karena di ini itu kan ada berapa? Ada 6 UKM dan UKK. Kalau kalian suka yang berbau keislaman di LDK, kalau yang suka penulisan kejurnalistikan di LPM, kalau yang suka musik, entah itu musik apapun di Gita Aswaja, ada lagi yang suka pramuka, memang mungkin dari dulu kan ada yang memang dari MTS, dari SMA-nya sudah ikut Dewan Ambalan, kalian lanjutkan lagi di sini di apa itu namanya Racana Arjuna, ada lagi olahraga, ini olahraga juga kebetulan, mungkin kalau saya nilai sendiri, olahraga itu UKM yang terjamin pelatihnya. Mungkin bedanya dengan UKM lain seperti itu. Kalau UKM olahraga itu benar-benar sudah terkoordinir bagaimana kalau mereka mau masuk di situ berarti seakan sudah terjamin gitu lah, ada yang latih seperti itu. Terus ada lagi satu itu ataupun Ormawa yang lain. Ini dari Bapak ya? Mungkin sedikit kata aja, nggak sedikit sih lumayan. Seseorang tidak akan menikmati satu hasil tanpa adanya usaha, doa, dan pengorbanan. Maka ketika kamu ingin menikmati sebuah hasil, lakukan yang saya katakan tadi. Ada usaha, pengorbanan, dan doa. Itu aja. Wow, sangat menarik sekali apa yang diucapkan
bahwa sebuah kesuksesan itu bukan hanya sekedar kata-kata, namun ada usaha, ada hasil dan doa. Dan apa yang kita pikirkan itu pasti akan terjadi. Mungkin cukup sekian dulu podcast kali ini. Kurang lebihnya saya sebagai narasumber dan sebagai moderator maaf yang sebesar-besarnya. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam Persma. Salam Persma siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.